Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan kembali lagi dengan saya channel Evan Al-Zaid. Baiklah teman-teman, di konten kali ini saya ingin memberitahukan kepada teman-teman semuanya, yaitu ada 7 kebiasaan debt collector itu menagih atau mengancam debitur agar debitur tersebut mau membayar, teman-teman. Dan bagaimana cara untuk menghadapinya. Nah, buat teman-teman, kita langsung saja. Nah, yang pertama teman-teman, kebiasaan debt collector itu pertama itu dia mengancam bahwa dia akan datang ke rumah kalian, teman-teman. Nah, apabila dia menyampaikan atau mengancam akan datang ke rumah kalian, kalian persilahkan saja dan kalian tunggu di rumah dan kalian hadapi kedatangannya. Nah, kalian sampaikan apa yang terjadi jika kalian tidak mampu membayar, dan sampaikan kepada mereka bahwa kalian itu masih ada itikat baik untuk membayarnya, tapi keadaan saya sekarang ini belum memiliki uang untuk membayar utang tersebut. Dan saya juga sadar bahwa utang itu tetap wajib dibayar, tapi keadaan saya yang tidak mampu membayarnya di saat ini. Dan jangan pernah sampaikan kepada mereka atau ke debt collector tersebut, kalian bikin janji kapan kalian mau bayar. Jangan dijanjikan dulu, dan jangan juga apabila debt collector itu memberikan kalian surat atau kertas untuk ditandatangani, jangan kalian tanda tangani apapun itu suratnya. Mungkin saja itu surat uh, memaksa kalian untuk kapan kalian harus membayarnya. Nah, itu yang pertama, teman-teman. Nah, yang keduanya, teman-teman, biasanya debt collector itu mengancam akan datang ke rumah mertua atau orang tua atau ke rumah saudara kalian yang lainnya. Nah, itu kalian jangan takut. Uh, karena sudah ada aturannya bahwa debt collector itu hanya boleh menagih debitur yang bersangkutan atau debitur yang meminjam, teman-teman. Tidak ada hak atau tidak boleh dia menagih ke mertua atau ke orang lain. Itu mungkin hanya sekedar menakut-nakuti atau ancaman saja. Kalian jangan takut, walaupun seandainya dia benar-benar datang ke rumah orang lain atau ke rumah mertua kalian, itu bisa mertua kalian menyampaikan, bilang kepada debt collector tersebut, tidak ada hubungannya dengan saya, Anda bisa atau silakan pergi ke yang bersangkutan yang punya utang. Boleh mengusirnya, teman-teman, karena itu tidak sesuai aturan. Nah, itu yang kedua, teman-teman. Yang ketiganya, teman-teman, biasanya debt collector itu menawarkan restrukturisasi, teman-teman. Nah, restrukturisasi ini mungkin memperkecil angsuran kalian. Nah, misalnya tuh angsuran kalian itu atau cicilan kalian itu 2 juta per bulan. Tapi bank menyetujui restrukturisasi kalian itu 1 juta kalian bayar sebulan. Nah, kalau kemampuan kalian hanya 500.000, tapi bank memberikan kalian restrukturisasi 1 juta, kalian boleh menolaknya, karena lebih baiknya kalian membayarnya itu sesuai dengan kemampuan kalian, atau menerima restrukturisasi itu sesuai dengan kemampuan kalian. Jangan kalian menerima atau mengiyakan apabila debt collector atau orang bank menawarkan restrukturisasi dengan jumlah yang mereka tawarkan, kecuali memang sesuai dengan kemampuan kalian. Apabila tidak sesuai dengan kemampuan kalian, kalian tolak karena kalian hanya mampu misalnya 500.000. Ya, 500.000 itulah kalian minta restrukturisasinya. Oke, kita lanjut yang keempat. Yang keempatnya, teman-teman, biasanya debt collector itu mengancam atau menakut-nakuti kalian dengan uh, nama kalian akan di blacklist di bank atau kena B-checking. Nah, ya itu pasti. Mau apa lagi kalau kita macet dengan pinjaman sudah berbulan-bulan, ya pastinya itu kita akan kena B-checking. Nah, kalau seandainya memang kita tidak benar-benar tidak punya uang, bagaimana kita memaksakannya? Ya, kalau masalah blacklist atau BE checking itu pasti nantinya akan bersih juga. Nama baik itu akan bersih juga apabila nanti kita
sudah ada uang untuk membayarnya dan kita melunasinya, akan baik sendiri teman-teman. Kalian jangan khawatir. Tapi saya tidak menyarankan di video ini apabila kalian tidak membayar utang teman-teman. Namanya utang akan tetap dibayar. Selanjutnya teman-teman, dan biasanya debt collector itu mengancam atau meminta kalian menjual aset lain, dan bahkan ada juga debt collector mengancam memasang pelang di rumah atau di rumah lain yang bukan jaminan, maksudnya teman-teman. Tiba-tiba misalnya kalian jaminkan kebun yang disegel rumah kalian yang lain. Nah, itu tidak sah teman-teman. Tidak boleh, kalian boleh melepaskan segel atau semprotan apabila debt collector menyemprot rumah lain yang bukan yang dijadikan jaminan teman-teman. Nah, itu kalau seandainya pinjaman yang pakai anggunan. Tapi kalau seandainya pinjaman itu tanpa jaminan atau tanpa anggunan, dan tiba-tiba debt collector itu menyemprot rumah atau menyegel rumah, itu juga kalian boleh melepaskannya karena pinjaman tersebut tidak pakai anggunan atau tidak pakai jaminan dan tidak hak dia untuk menyemprot dan menyegelnya. Tapi kalau dia menyarankan misalnya lebih baiknya Bapak atau Ibu menjual aset Bapak untuk bayar utang ini. Nah, kalau seandainya aset kalian memang banyak, kebun kalian banyak, ya itu boleh-boleh saja kalau seandainya kalian ingin menjual untuk membayar pinjaman atau utang kalian tersebut. Tapi kalau dia memaksa atau sampai menyegel, itu tidak boleh teman-teman, tidak sah. Dan selanjutnya teman-teman, biasanya debt collector itu mengatakan kalian, mengancam kalian dengan kata-kata Anda sebagai kriminal penggelapan uang perusahaan akan dituntut. Nah, itu juga tidak sah dan tidak benar, bahwa namanya utang piutang ini hukumnya itu perdata teman-teman, bukan pidana. Nah, kalian juga bisa mengabaikannya, dan debt collector juga tidak hak juga menyampaikan seperti itu. Yang berhak menyampaikan seperti itu apabila sudah jatuh ke pengadilan, dan orang pengadilan apabila memang benar-benar terkait dengan penggelapan, itu orang pengadilan yang menyampaikan. Tapi soal utang piutang ini tidak ada sangkut pautnya dengan penggelapan teman-teman. Apalagi kalian tidak kabur atau tidak menghindar, ya tetap ada kalian ditagih. Itu tidak ada hubungannya dengan penggelapan uang perusahaan atau pidana. Namanya juga utang piutang ini perdata teman-teman. Kalian jangan khawatir. Dan ingat juga sekali lagi, dan saya juga tidak menyarankan kepada kalian untuk tidak membayar utang. Namanya utang akan tetap dibayar. Nah, selanjutnya teman-teman, dan biasanya juga debt collector membawa-bawa agama teman-teman. Misalnya itu, Pak, ini uang utang ini akan dibawa mati loh Pak, Bapak harus membayarnya. Nah, ya itu benar, namanya utang piutang akan dibawa mati. Di agama apapun itu pasti namanya utang itu tetap harus dibayar. Nah, tapi kita melihat lagi dengan kondisi kita. Apakah kondisi kita memang betul-betul tidak mampu untuk membayarnya? Ya, kita nggak mampu. Tidak mungkin kita memaksakan meminjam lagi ke saudara, meminjam lagi orang lain untuk membayar utang itu. Malah menambah beban kita, malah menambah pikiran kita. Nah, sampaikan saja kepada mereka, ya saya tahu utang ini akan dibawa mati, tapi keadaan saya sekarang seperti ini. Dan saya akan berjanji pasti nantinya ketika saya nanti sudah memiliki uang, pasti akan saya bayar ini utang. Kalian cukup menyampaikan hal seperti itu saja, dan katakan kepada mereka, saya sekarang fokus untuk ekonomi keluarga dulu, apabila nanti saya sudah ada uang lebih, akan saya ansur pelan-pelan dan akan saya bayar kembali. Baiklah teman-teman, itulah beberapa kebiasaan debt collector, cara menagih ke debitur, dan cara juga menghadapinya teman-teman. Baiklah teman-teman, cuma itu saja yang bisa saya sampaikan di konten kali ini. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa teman-teman selalu dukung channel saya ini dengan memberikan like dan subscribe-nya, dan diaktifkan juga lonceng notifikasinya teman-teman.
Baiklah teman-teman, sampai jumpa di konten saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.